مرحبا أهلا النوادي. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, kita beberapa hari yang lalu kan kita menghadiri haul ya Al-Habib Hashim bin Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar ya. Kalau di Jawa itu ramai haul ya. Kita di Ternate ini masih kurang. Padahal haul ini dampaknya itu sangat baik bagi penduduk setempat. Dr. Al-Habib Abu Bakar Masyhur mengatakan perayaan haul itu bukan hanya kita berkumpul lalu membaca biografi ulama atau orang yang kita haulkan, tapi lebih dari itu, haul ini jika dia berkembang, kemudian jumlah yang hadir membludak, maka dia juga akan membantu ekonomi masyarakat. Coba kita lihat ketika ada acara haul yang jumlahnya ya, kita bahas di Jawa, itu ada yang 2 juta manusia hadir haul, guru sekumpul, jutaan manusia hadir. Ada di Solo haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu jumlahnya juga ratusan ribu. Di Gresik juga. Nah, pada saat perayaan haul itu berapa banyak pedagang-pedagang kecil meraih rezeki, mereka bisa berdagang di situ, mendapatkan keuntungan. Bahkan pendapatan daerah tersebut meningkat, baik dari transportasi, kemudian penginapan dan seterusnya, itu mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan karena berkat apa? Haul. Jadi dia menggerakkan ekonomi masyarakat ya. Kemudian juga haul ini akan membentuk kehidupan sosial yang baik. Karena kalau acara haul ini ramai, orang-orang secara tidak langsung ketika menghadiri satu haul ke haul yang lain, dia sedang mendengar biografi orang soleh yang memang biografi mereka adalah isinya kebaikan. Bisa bayangkan kalau dalam waktu 1 tahun ada 10 haul, 20 haul, dia mendengar sekitar 30 biografi ulama, maka itu akan merubah karakternya menjadi baik. Karena tujuan haul itu adalah ittiba, mengikuti daripada orang yang kita haulkan. Saya selalu kutip satu hadis di mana Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Di dalam sunannya Nabi mengatakan, inna minan nas mafatiha lil khair maghaliqa lil syarr wa inna minan nas mafatiha lil syarr maghaliqa lil khair fatuba liman ja'alallah mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallah mafatihah syarr ala yadayhi. Sesungguhnya ada sebagian manusia dengan sebab dia semua kebaikan terbuka dan seluruh keburukan terkunci, tertutup. Dan sesungguhnya ada juga sebagian manusia dengan sebab dia seluruh keburukan terbuka dan seluruh kebaikan terkunci. Maka sungguh beruntung orang yang Allah jadikan pembuka kebaikan di tangannya, dan sungguh celaka orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka keburukan di tangannya. Nah, orang-orang yang kita hadiri haulnya, yang pertama tentu orang ini punya keteladanan, dan mereka adalah orang-orang yang memang pantas untuk kita ikuti langkah mereka, karena mereka fungsinya sebagaimana hadis Nabi tadi sebagai pembuka kebaikan. Adanya mereka mengunci semua keburukan. Makanya faedah daripada menghadiri acara haul selain tadi yang saya sebutkan berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat,
dan juga membantu juga memperbaiki kehidupan sosial masyarakat, karena mereka memiliki teladan mendengarkan biografi orang-orang yang baik sehingga mereka mengikuti langkahnya. Itu juga yang pertama adalah kita bisa ittiba tadi, ngikut. Jadi bukan sekedar hadir, hanya sekedar mendengar, tapi apa yang mereka lakukan dari amal-amal baik tersebut kita berusaha ingin mengikutinya. Dan mengikuti orang-orang soleh itu keberuntungan. Ya, tashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Tirulah sekalipun kamu tidak seperti mereka. Karena meniru orang-orang yang baik, orang-orang soleh, para aulia wa solihin, falah, itu adalah satu keberuntungan. Tidak ada kata rugi. Ngikut mereka beruntung. Bahkan lisensi ini langsung dari perintah Allah untuk mengikuti orang-orang soleh. Allah katakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, ulaika alladzina hadallah fabihudahum iktadih. Mereka itu orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka, bimbingan mereka, ikutilah jejak langkah mereka, teladanilah mereka. Imam Haddad mengatakan, walzam kitab Allah watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Lazimilah Al-Quran, ikutilah sunnah Nabi, dan ikutilah para salaf, niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada kalian. Jadi itu lisensinya, rekomendasinya langsung dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti mereka. Baik. Faedah kedua hal yaitu silaturahmi. Orang ketika hadir hal dia sedang bersilaturahmi. Ya, silaturahmi ini artinya menyambung kasih sayang. Rahim, rahmi, rahmat itu satu kata dari sumber kata yang sama, ya. Rahim, rahmat, rahmah, rahman, rahim itu berasal dari kata yang sama yang memiliki arti kasih sayang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, innar rahima shijnatun minar rahman. Faqala Allah taala, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Sesungguhnya kata rahim itu berasal dari kata ar-rahman. Shijnatun minar rahman. Maka Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menyambung kepada rahim tadi, maka aku akan menyambungnya. Dan siapa yang memutuskan kepada rahim tadi, di situ menggunakan dhamir khitab, kamu, ki, ya, wasalaki, kamu perempuan, itu kembali ke rahim. Siapa yang memutuskan kamu, maka saya akan putuskan. Jadi rahim itu dia berasal dari kata yang sama dengan rahmah, yang sama dengan ar-rahman, yang sama dengan ar-rahim, yang sama dengan ar-rahimah. Itu satu akar kata yang sama, artinya juga sama. Walaupun pemaknaannya nanti berbeda, ya, karena dalam kaidah bahasa Arab jika ada huruf yang lebih banyak, maka maknanya lebih banyak. Hurufnya lebih banyak, maknanya lebih luas, lebih banyak. Misalnya rahmah, huruf ra, ha, mim, ta marbuto, 4 huruf. Kemudian dari kata ini kita kembangkan lagi jadi ar-rahman, alif, lam, ar-rahman, ra, ha, mim, ada panjang alif lagi, nun, hurufnya lebih banyak dari rahmah, maka artinya akan lebih banyak, lebih luas maknanya, ya. Artinya sama tapi maknanya lebih luas. Itu kaidah. Kemudian Nabi pernah mengatakan silaturahmi itu, definisi yang benar itu adalah apa? Mereka sedang bermasalah, kemudian dia datang
ingin menyambung, ingin memperbaiki hubungan tersebut, itu yang namanya silaturahmi. Bukan, walaupun dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia apa? KBBI ya, kamus besar bahasa Indonesia. Itu silaturahmi sudah menjadi satu makna yang berbeda dengan bahasa Arab, dengan bahasa hadis. Tidak salah, benar juga. Karena memang maknanya itu hampir sama. Jadi silaturahmi itu yaitu kita menjalin kasih sayang dengan siapapun. Ya, silaturahmi. Baik ada masalah maupun tanpa masalah. Tapi kalau dalam bahasa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di situ Nabi katakan laisa wasil bil mukafi'i walakin al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Bukan yang disebut orang yang menyambung silaturahmi ketika tidak ada masalah atau ingin balas budi. Dia datang ke sana karena orang itu berbuat baik kepadanya. Ana mau silaturahmi ke dia karena dia berbuat baik. Kata Nabi, itu bukan silaturahmi yang hakiki. Ya, dalam bahasa hadis. Akan tetapi yang namanya silaturahmi al-wasil, orang yang menyambung silaturahmi adalah apabila hubungannya dengan seseorang diputus, dia yang datang menyambungkan hubungan tersebut. Dia yang datang minta maaf. Itu yang disebut silaturahmi di dalam hadis. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis. Kalau kalian lakukan amalan ini, umur kalian panjang, rizki kalian luas. Walaupun bertamu, kita tidak punya masalah dengan orang, kita datang bertamu, berhubungan baik, itu punya fadilah. Dalam hadis Nabi katakan, tamu itu datang membawa dosa. Ya, tamu ini datang membawa rizki. Kemudian rizki yang dibawa oleh tamu itu akan menular kepada orang yang dia berkunjung tadi, pemilik rumah tersebut, dan dia keluar membawa dosa pemilik rumah. Itu fadilah orang bertamu. Tapi kalau yang fadilah silaturahmi yang dimaksud dalam hadis itu, umur jadi panjang, rizki menjadi sangat luas, karena dia tidak mudah. Orang itu yang salah, orang itu yang memutuskan hubungan, tapi dia dengan besar hati mau datang nyambung. Itu amalan yang tidak mudah, ya. Dan memang orang ini berhak untuk kita berikan, meminta maaf, ya, untuk kita menyambung hubungan dengannya. Ada orang memang gak ada kebaikan, Nabi larang. Nabi larang untuk berhubungan dengan orang. Kau buat jarak dengan dia. Dia katakan kepada Rasul SAW, wahai Rasul, saya punya kerabat, saya berbuat baik kepada dia, dia tidak pernah berbuat baik kepada saya. Semua yang saya lakukan kebaikan dibalas dengan keburukan. Apakah orang ini layak saya untuk nyambung silaturahmi dengan dia? Kata Nabi, kalau kamu terus berada di tengah-tengah dia, berhubungan dengan dia, maka kamu sedang memberikan makanan dia batu bara neraka. Artinya apa? Kamu sedang buat dia bergelimang dosa. Kemudian yang kedua, kamu menjadi berdosa juga. Karena hatimu jengkel, akhirnya pulang ke rumah, kamu gunjing dia, kamu kata-katain dia. Nah, ini orang yang memang tidak bisa ada kebaikan. Kata Nabi, kasih jarak. Tapi kalau orang itu memang layak untuk menerima kebaikan, maka usahakan disambung hubungan tersebut, sekalipun yang salah adalah dia. Itulah yang namanya silaturahmi. Ini yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad. Nabi bersabda, man ahabba an yumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah dan ditambahkan rizkinya oleh Allah, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Itu bisa kita dapat juga di dalam momentum haul, majlis haul. Kita
kita bisa bersilaturahmi. Yang ketiga, faedah yang ketiga yaitu birrul walidain. Orang yang mengadakan haul itu disebut sebagai orang yang bakti kepada orang tuanya, kepada leluhurnya. Karena paling minimal dia ingat. Makanya dia ingat, dia buat haul. Gitu. Karena sebab dia ingat, dia adakan haul. Dan bakti ini bukan hanya ketika masih hidup orang tua. Bakti juga orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Para ulama mengatakan jangan pernah lupa mendoakan mereka. Sampai dikatakan di solat 5 waktu, selesai solat itu jangan lupa untuk mendoakan mereka. Bahkan dikatakan kalau ada anak yang lupa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, itu dikatakan sudah masuk uququl walidain, termasuk anak yang durhaka. Itu standar tinggi para ulama, ya, mi'yar mereka. Nah, sehingga di saat meninggalnya orang tua, kita masih bisa berbakti dengan mendoakan mereka atau bersedekah atas nama mereka. Itu bagian daripada bakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, berusaha beramal baik. Karena mereka di kuburan melihat, dalam hadis dikatakan bahwa amalan-amalan kalian, inna amalakum tu'radu ala agaribikum. Nabi katakan dalam hadis yang hasan bahwa amal-amal perbuatan kalian itu ditampilkan di hadapan kerabat-kerabat kalian minal amwat, yang sudah meninggal. Semua kerabat kita yang meninggal, perbuatan kita di dunia itu ditunjukkan di hadapan mereka. Kalau mereka dapati perbuatan kita baik, istabsyaru, kata Nabi, mereka senangnya luar biasa, bahagia, senang punya anak turunan baik. Tapi kalau yang mereka dapati amalan-amalan buruk, itu mereka bersedih dan mereka berdoa, ya Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Mereka doa, ya Allah, jangan kau matikan mereka terkecuali engkau telah berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana kau berikan petunjuk itu kepada kami. Itu doa dibaca di dalam kubur oleh penghuni kubur, oleh keluarga kita yang sudah wafat. Kalau melihat anak turunannya melakukan perbuatan tidak baik di dunia ini, mereka sedih dan mereka berdoa kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, jangan sampai meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, ini bakti. Bisa lewat sedekah, lewat doa, lewat amal soleh. Itu semua ada di majlis haul. Ya, ada sedekah di situ, ada doa di situ, ada mengingat di situ, ada amal soleh di situ, lengkap. Nah, sehingga Nabi pernah menyatakan bahwa kamu bersedekah kepada orang yang sudah meninggal, apalagi orang tua, kata Nabi, itu sampai pahalanya kepada mereka. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Itu ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Dia mengatakan, wahai Nabi, ibu saya meninggal mendadak, tiba-tiba meninggal dunia. Saya menduga seandainya dia bisa bicara pada waktu itu, maka dia akan minta untuk bisa bersedekah. Maka apakah boleh, apakah sampai pahala yang saya bersedekah saya niatkan kepada ibu saya yang sudah meninggal dunia? Apa jawaban Nabi? Naam, iya. Yang artinya apa? Sampai pahala tersebut dengan sedekah. Wa fi riwayah, di majlis haul itu menghimpun 3 amalan sekaligus yang Nabi sebutkan dalam satu hadis.
idza matal insanu in qata' anhu amaluhu illa min thalath. Sesungguhnya manusia apabila meninggal dunia maka terputus amalnya. Biasa disebut juga Ibnu Adam, ya. Kecuali 3 yang tidak terputus. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ada di majlis hall. Makanan disediakan, disedekahkan, dibagikan. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat diteruskan oleh anak turunannya, ya, majlisnya, madrasahnya, zawiyahnya, itu melanjutkan ilmunya, dapat mengalir pahala, sahibul haul. Dan yang ketiga yaitu waladin solihin yad'ulah, yaitu waladin solihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian faedah yang keempat yaitu 4 sekarang, ya, it'amu ta'am wasadagah. Di majlis hall itu ada membagikan makanan. Ini membagikan makanan, memberikan makanan itu pahalanya besar sekali. Besar sekali. Apalagi yang lapar. Ada orang yang memang susah, dia lapar, kita kasih makan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu pahalanya lebih afdal dari membangun 1000 masjid jami'. 1000 masjid jami'. Ya, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang lahir 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah, di dalam salah satu khutbah beliau mengatakan luqmah fi batni ja'i' afdal min bina'i alfi jami'. Satu suapan yang masuk ke dalam perut orang yang lapar itu lebih afdal dari membangun 1000 masjid jami'. Bukan masjid kecil, masjid jami'. Ya, level Al-Munawwar 1000. Ya, berapa M itu? Kalau 1000. Itu dengan apa? Ngasih makan, suapan. Itu juga lukmah, kata beliau. Satu suapan masuk ke dalam perut orang yang kelaparan. Itu pahalanya lebih besar dari membangun 1000 masjid jami'. Ini sekarang saudara-saudara kita di Palestina itu mengalami kelaparan. Air bersih juga susah, makan juga susah. Kefagnya sampai hari ini belum selesai. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat semua bala wa musibah dari saudara-saudara kita di timur maupun di barat, wabil khusus yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Jadi memberikan makan itu satu fadilah yang sangat besar. Bahkan Nabi tiba di kota Madinah, ada yang bertanya, ayyu islami khairun, amalan terbaik dalam agama Islam itu apa? Nabi mengatakan, tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau berikan makan orang dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenali. Yang penting dia muslim, salam. Gitu. Kemudian yang berikut di acara hall itu beriringan dengan beri makan, ya, pahala sedekah. Sekali sedekah yang kita keluarkan itu menutup 70 pintu bala. Ya, hadis riwayat dari Rafi' bin Khadij. Rafi' ini buyut daripada Imam Rafi'i, imam besar mazhab Syafi'i, namanya Imam Rafi'i. Itu nisbat ke nama kakek buyutnya yang sahabat namanya Rafi' bin Khadij. Makanya dinamakan dengan Imam Rafi'i. Dikatakan dalam riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam Mu'jamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabil bala. Fi riwayah minas su. Sekali sedekah yang kita keluarkan itu menutup 70 pintu bala. Dalam riwayat yang lain menutup 70 pintu keburukan, minas su, dengan sekali sedekah. Kemudian di majlis hall dan majlis ilmu dan majlis-majlis khair yang lainnya, itu kita sedang mengisi waktu kita. Yang kelima, mengisi waktu kita di dalam kebaikan. Itu penting sekali ya kawan muslimin. Ya, ini waktu-waktu yang semacam ini harganya mahal, tapi kelihatannya nanti setelah meninggal. Ya, ini orang kalau tahu nih yang saat ini kita
Allah berikan nikmat bisa hadir di masjid, tempat terbaik di muka bumi, khairul biqa' 'alal wajhil ard masajiduha, tempat terbaik di alam jagat bumi ini adalah masjid. Kemudian kita hadir di waktu terbaik baina maghrib wal isya, dan aktivitasnya paling terbaik nuntut ilmu. Itu menjadi satu kenikmatan, satu harta yang sangat mahal yang nanti kelihatan setelah meninggal. Seandainya yang sudah meninggal itu mereka menyaksikan kenikmatan tersebut, keutamaan waktu yang kita hidupkan baina maghrib wal isya dalam kebaikan, tidak ada majlis yang ada di dunia ini melainkan hanya ada majlis yang kita hadiri saat ini. Mereka akan tinggalkan semua majlis yang ada. Majlis bioskop ditinggal, majlis bola, nonton bola ditinggal, majlis musik ditinggal, majlis-majlis hiburan lainnya ditinggal semuanya. Kalau diperlihatkan oleh Allah Ta'ala apa yang ada di majlis-majlis baik semacam ini. Dan jangan dianggap enteng. Ini berkat majlis-majlis ilmu, ada 70 majlis yang isinya maksiat dan dosa. Allah ingin turunkan musibah, ternyata dilihat ada satu majlis isinya zikir, isinya ngaji ilmu, isinya membahas hadis Nabi, isinya sedang apa? Sedang mendekatkan diri kepada Allah. Amalan-amalan baik, berkat satu majlis tadi bala dicabut oleh Allah, diangkat. Makanya dikatakan oleh ulama, satu majlis yang baik mengkafarat 70 majlis dosa. 70 majlis yang isinya maksiat dan dosa dikafarat dengan satu majlis yang baik. Artinya 70 ini mendatangkan murka Allah, tapi sebab ada satu majlis yang tadinya Allah ingin menurunkan bala dan musibah, ada satu majlis tersebut Allah tarik, tidak jadi. Ini keberkahan daripada majlis-majlis baik semacam ini. Wa insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqamah fi ta'ah wal ibadah, dan insyaallah Allah mudahkan langkah kita di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiah, diberikan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.